Dan silakan ini saya berikan waktu dan tempat untuk MC. Oke. Ya, selamat siang semua teman-teman, adik-adik. Oke, ya. Pasti ini ada yang dari kampung juga ya, ada beberapa adik-adik dari desa. Dari Mangili. Oh, ada yang dari Mangili. Oke, Adi Novita ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Yayasan Kongkalbe yang sudah memberikan sosialisasi hari ini ya Kak. Kami sangat bersyukur walaupun hanya beberapa saja adik-adik yang ikut hari ini ya, tapi kami yang sebagai kakak-kakak yang hadir hari ini ada Kak Foni dan saya Mary. Nanti kami akan bisa membantu adik-adik juga yang tidak bisa mengikuti sosialisasi hari ini. Kami bisa bantu untuk pendaftaran karena ada beberapa memang adik-adik di desa mereka kendala dengan jaringan, Kak. Ya, jadi nanti kami bisa bantu untuk melakukan pendaftaran. Ya, mungkin hari ini kita akan mulai sosialisasinya. Saya berikan kesempatan buat kakak-kakak dari Yayasan Kongkalbe. Silahkan, Kak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Foni, Kakak Mary. Selamat siang ya kalau di Wita ya. Kami di sini masih pagi soalnya Kakak Mary. Mohon maaf. Selamat siang untuk daerah Sumba, untuk Kakak Mary, Kakak Novi, Kakak Putri, Kakak Yesti, Sonia, dan Kak Foni. Terima kasih banyak ya sudah hadir dalam sosialisasi beasiswa Jitu kami di 2024 ini. Dan kami berharap dengan sosialisasi ini makin banyak nih anak-anak Sumba yang memang kemarin mungkin ada yang gagal ya di Bestari terus jadi bisa masuk di Jitu gitu ya. Siapa tahu sudah lebih siap untuk mengikuti tahapan beasiswa yang sebenarnya. Kalau kemarin mungkin merasanya pengen coba-coba ya, kalau sekarang yang sebenarnya. Oke, kita akan mulai memperkenalkan nih apa itu ya beasiswa Jitu, tapi sebelum pengen tahu pasti ya siapa sih yang menyelenggarakan beasiswa Jitu. Nah, kebetulan namanya Yayasan Kokalbe. Saya izin untuk putar video menggambarkan tentang apa yang kegiatan sudah kami lakukan di tahun 2023 kepada penerima beasiswa kami. Silakan Kak Koirul. This class, Indonesian omelette with the queen's favorite was the one in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Oke, nah teman-teman, tadi itu adalah sekilas kegiatan kami di 2023. Jadi bayangkan ya kalau nanti jadi penerima beasiswa Yayasan Kokalbe ya, beasiswa Jitu, banyak banget nih aktivitas yang bisa diikuti oleh teman-teman atau adik-adik untuk mengembangkan kapasitas adik-adik supaya jadi perempuan Sumba yang unggul ya, yang inovatif. Nah, izin sekarang saya mau presentasi nih, mau
mau memperkenalkan apa itu beasiswa Jitu, tapi sebelumnya pengen kenalan dulu nih kepada teman-teman siapa yang menyelenggarakan beasiswa Jitu. Next, Kak. Nah, penyelenggara beasiswa Jitu itu adalah Yayasan Kokalbe. Kami adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh keluarga pendiri PT Kalbe Farma. Yang biasanya kalau teman-teman atau adik-adik kenal produk Roma, ya Entrostop, gitu apa Bejo. Nah, itu dari Kalbe Farma nih. Nah, pendirinya ini kan karena sudah melepaskan KB Farma menjadi TBK, jadi pendirinya ingin berkontribusi kepada anak-anak di Indonesia, terutama anak perempuan. Sehingga tahun 2007 kita bentuk nih Yayasan Kokalbe yang fokusnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Kami sendiri memulai beasiswanya itu di 2011. Itu pada saat itu di Pulau Jawa dan memang sasarannya anak-anak SMA atau SMK. Lalu 2017 kita mulai dengan program bantuan akses pendidikan untuk tingkat lanjutan atau perguruan tinggi, di mana sasaran pertamanya justru di NTT nih, NTT dan Kalimantan. Jadi waktu itu di Flores ya kami masuknya, dan sampai saat ini kita sudah membantu banyak anak-anak NTT sebetulnya. Jadi patutlah berbangga ya NTT karena porsinya banyak banget nih dari NTT. Visi kami memberdayakan perempuan dan komunitasnya melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas dengan visi meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, mendukung dan menyediakan program berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas, menciptakan agen perubahan yang inovatif, bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kami sudah berapa sih penerima beasiswanya? Penerima beasiswa kami 812 penerima beasiswa sampai dari 2011 sampai tahun 2023 ya. Kemudian 92%-nya adalah perempuan, di mana saat ini ada 373 penerima beasiswa yang masih aktif menjadi penerima beasiswa dan masih berkuliah. Dan yang setelah lulus itu ada sekitar 324, di mana 50%-nya alumninya tersebut sudah bekerja, ada yang sudah melanjutkan kuliah, ada juga yang mungkin sudah menikah karena sudah lama. Nah, kami punya mitra yang institusi itu ada 196, jadi teman-teman penerima beasiswa itu ada sudah berkuliah di 196 institusi pendidikan di 32 provinsi sampai saat ini. Moga-moga nanti ada 38 provinsi ya, jadi adik-adik kemanapun bisa bisa ketemu teman-teman penerima beasiswa. Next, Kak. Nah, setelah memperkenalkan SNKB, kami ingin memperkenalkan apa itu Jitu. Beasiswa Jitu apa sih, Kakak? Beasiswa Jitu adalah program pendidikan dari SNK Kalbe yang bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan berkarakter Jitu. Jadi Jitu itu ada singkatannya, teman-teman. Disiplin untuk D, kemudian J-nya itu jujur, I inovatif, tanggung jawab, dan unggul untuk U-nya. Serta mandiri untuk dapat mengembangkan dan melakukan perubahan positif di daerah aslinya. Nah, program ini menargetkan adik-adik atau teman-teman yang bertalenta, yang berbakat, yang memiliki keinginan kuat untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Bisa D3, bisa D4, bisa S1, dan berpotensi menjadi agen perubahan serta memiliki tantangan sosial dan ekonomi. Sehingga harapannya adalah kalau sudah lulus nih, adik-adik bisa belajar, berdaya, berkarya, dan nantinya berbagi. Nah, tujuan kami menyelenggarakan beasiswa Jitu, karena beasiswa Jitu adalah beasiswa yang dilaksanakan oleh Yayasan Kalbe sendiri. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman mungkin pernah tahu beasiswa Bestari, itu kita bermitra dengan mitra lembaga pemerintahan juga, dengan juga Badan Dunia. Nah, kalau Jitu ini yang menyelenggarakan hanyalah Yayasan Kalbe. Tujuannya adalah memberikan beasiswa pendidikan tinggi untuk perempuan di daerah terpencil di Indonesia, termasuk Sumba, meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, menciptakan agen perubahan inovatif, mengembangkan kapasitas dan kemampuan penerima manfaat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jadi harapannya nih, kalau perempuan nih diberikan pendidikan tinggi, tentunya akan membentuk keluarga yang sejahtera. Dan mudah-mudahan masyarakatnya menjadi lebih ada perbaikan dari sisi ekonomi dan sosial. Silakan, Kak.
Nah, kami punya alur seleksi beasiswa Jitu, di mana ada 4 tahapan yang harus dijalani oleh para calon penerima beasiswa. Pertama, pendaftaran dan seleksi administrasi, kedua tes akademik, ketiga tes wawancara, dan keempat adalah registrasi ulang. Pendaftaran dan seleksi administrasi ini semua dilakukan melalui online, dan teman-teman akan diminta mengisi data serta mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan beasiswa nanti. Nah, pastikan untuk yang melakukan pendaftaran seleksi administrasi, pastikan adik-adik atau teman-teman itu melakukan submit atau kirim di aplikasi pendaftaran yang diberikan oleh kami. Ya. Dan dalam memasukkan data dan juga upload dokumen, mohon dipastikan bahwa dokumen dan data yang dikirim itu benar ya. Kadang-kadang ada yang merasa saya sudah kirim rapot kok Ibu, saya sudah lengkap, tapi ternyata di kami tidak ada gitu ya. Bisa jadi mungkin buru-buru, jadi baru upload belum selesai udah pindah ke halaman berikutnya. Itu harus dihati-hati ya adik-adik dalam mengisi formulir administrasi kami dan mengupload dokumen. Nah, buat yang sudah lulus administrasi, sudah pasti akan kita hubungi atau bisa lihat di website Yayasan Kokalbe di jadwal yang telah ditentukan nanti. Nah, yang sudah lulus administrasi akan masuk ke tahapan berikutnya, namanya tes akademik. Tes akademik ini akan ada 2. Pertama adalah tes potensi akademik, ini soal-soal umum, biasanya soal-soalnya untuk mirip-mirip lah dengan SBMPTN ya, jadi sekali persiapan kayak tryout gitu ya. Lalu yang kedua adalah tes penulisan esai, di mana ada 3 pertanyaan nih, wajib dijawab dengan minimal 350 kata. Ini saya sering ketemu nih anak-anak Sumba yang paling malas menulis. Jadi kalau dibilang 350 kata, jadinya 350 huruf. Sedikit sekali ya, mungkin cuma 1 paragraf. Nah itu adalah kesempatan kalian menggagalkan tes kalian sendiri akhirnya ya. Jadi jangan kurang dari 350 kata. Gitu. Dan menjawab pertanyaan sesuai dengan esai yang ditanya ya, jangan lari kemana-mana. Jadi lari dia berjualan lah, lari segala macam ya, jangan ya. Karena ini juga akan membuat poin kalian berkurang dalam penilaian. Nah, apa sih gunanya nih kakak-kakak tes TPA dan penulisan esai? Capek kami nulis-nulis dan memilih gitu ya. Nah, tujuannya adalah kami Yayasan Kokalbe itu pengen banget memahami pola pikir kalian, mengidentifikasi komitmen adik-adik dan kesempatan menggali potensi nih buat adik-adik. Bener nggak sih adik-adik sesemangat itu gitu ingin dapat beasiswa? Gitu kan? Apakah hanya karena faktor ekonomi atau memang ada semangat lain yang bisa kita tangkap gitu ya. Nah, kalau sudah lulus tes akademik, ada lagi nih verifikasi namanya tes wawancara. Wawancara ini biasanya kita akan melalui daring ya. Kalau luring itu kita butuh paling tidak 100 sampai 150 kandidat yang diwawancara baru kita ke tempat tersebut. Jadi kalau hanya di bawah 100 atau 50, kita biasanya akan melalui daring. Siapa yang akan melakukan adalah panelis juri, 2 orang yang akan mewawancari satu orang calon penerima. Dan di sini juga adik-adik perlu persiapan ya, jangan gugup. Biasanya langsung gugup, langsung ditanya kayak keringet dingin ya, terus udah nggak bisa menjawab. Padahal sebetulnya jawaban itu mungkin ada di tempat adik-adik pernah mengisi formulir registrasi atau di tes akademik di esai gitu ya. Jadi jangan gugup dan yakin dan tentu saja dengan jujur. Ya, bisa saja dan tidak boleh dibantu. Itu adalah poin penilaian kita dalam tes wawancara. Nah, kalau sudah lulus nih, aduh puji Tuhan ya, kalau lulus masuk nih ke yang berikutnya yaitu registrasi ulang, pengumuman registrasi ulang di mana kita akan langsung memverifikasi semua data yang pernah dimasukkan oleh adik-adik. Apakah benar dari proses awal sampai dengan akhir, sampai dengan wawancara. Kalau ditemui ada informasi yang tidak valid, bisa jadi akhirnya tidak jadi penerima beasiswa Jitu. Ya, jadi mohon pastikan di registrasi ulang adalah data-data yang memang benar ke teman-teman sudah submit. Nah, nanti akan ada penandatanganan perjanjian beasiswa di mana kami Yayasan Kokalbe akan menjaga komitmen kami dan kalian penerima beasiswa Jitu akan menjaga komitmen kalian. Kalau sudah sepakat tanda tangan, baru deh jadi penerima beasiswa Jitu. Seperti itu. Next, Kak. Nah, kapan-kapan aja sih Kakak
tanggal-tanggalnya. Nah, pendaftaran sendiri untuk tadi yang seleksi pertama itu diperpanjang sampai 9 Maret. Jadi adik-adik masih punya kesempatan ya untuk mendaftar sampai 9 Maret. Lalu kemudian kami akan melakukan seleksi administrasi sampai 21 April, di mana pengumuman hasil administrasinya akan ada di website Yayasan Kokalbe di tanggal 22 sampai 24 April. Kemudian ada seleksi tes akademik di 27 April dan pengumuman hasil tes akademik di 22 sampai 24 Mei. Lalu seleksi tes wawancara 25 sampai 22 Juni dan hasil wawancara diumumkan tanggal 24 sampai 26 Juni. Proses onboarding sendiri atau peresmian ya, inaugurasi lah ya, jadi penerima beasiswa itu perjanjian beasiswanya sendiri di 27 sampai 26 Juli dan inaugurasinya Juli 2024. Nah, kami tidak memberikan bantuan teknis apapun nih selama proses pendaftaran atau tahapan lainnya. Jadi jangan, Kak mau tahu dong gimana sih cara mengisi cara ini. Nah, silahkan membaca buku panduan kami dengan teliti dan lengkap. Kemudian boleh langsung mau bertanya dengan kakak-kakak pembina di forum anak di Sumba juga boleh ya. Tapi yang jelas kami tidak akan memberikan bantuan teknis. Dan seluruh keputusan proses seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Hasil seleksinya juga diumumkan melalui website resmi Yayasan Kokalbe. Gitu. Next, Kak. Pengen tahu dong syarat umum dan administrasinya seperti apa? Nah, sasaran pertama nih, sasaran beasiswa Jitu ini agak berbeda ya dengan beasiswa lainnya. Pertama adalah kami warga negara Indonesia pasti, kemudian perempuan usianya 17 sampai 22 tahun, berasal dari target daerah. Jadi kami punya 20 target daerah yang nanti akan dipaparkan. Dibuktikannya dengan apa? KTP dan kartu keluarga. Yang nggak punya KTP akan dibuktikan dengan kartu keluarga. Dan satu lagi yang penting, belum menikah. Jadi kalau yang di beasiswa Bestari biasanya akan nemu yang sudah menikah, boleh. Kalau di kami belum menikah. Kemudian siswa atau siswi ya, maksud siswi SMA atau sederajat atau SMK juga boleh. Kelas 12 atau yang telah lulus maksimal 2 tahun dari kelulusan, jadi tahun 2024. Jadi mungkin terakhirnya 2022 ya, gitu. Atau kakak-kakak mahasiswi di perguruan tinggi yang saat ini sudah belajar maksimal semester 2. Terus nih yang penting nih, memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi pada daerah Sumba ya, kali yang ini ya. Nah, karena kan teman-teman dari Sumba ya. Next, Kak. Oke, syarat nilai akademis. Nah, siswi SMA atau SMK atau sederajat kelas 12 dengan nilai rapot minimal 80 setiap semester, pengetahuan dan keterampilan. Ini juga saya sering banget nih ketemu anak-anak Sumba yang kalau submit rapot itu kalau nggak pengetahuan aja, keterampilan aja. Harus dua-duanya ya, pengetahuan dan keterampilan. Kakak saya tidak punya nilai rata-rata, bisa secara manual, adik-adik hitung nilai pengetahuan dan keterampilan, jumlahnya berapa, kemudian dibagi jumlah mata pelajaran yang ada. Itu jadi rata-rata. Ya. Nah, atau mereka juga yang telah lulus, itu juga sama ya cara penghitungannya. Jadi, tapi bedanya adalah mungkin kalau yang telah lulus itu nanti semesternya harus lengkap 1 sampai 6. Kalau yang masih kelas 12, 1 sampai 5 saja. Atau mahasiswi cukup melampirkan yang namanya kartu hasil studi semester 1 dengan minimal IPK-nya atau IPS-nya 3,30. Gitu. Next, Kak. Nah, syarat dokumen administratifnya apa aja sih? Pertama tentu saja melengkapi formulir pendaftaran Jitu ya secara online. Kalau enggak kita nggak tahu dong adik-adik lagi apply apa gitu ya. Scan KTP atau scan kartu keluarga. Itu penting juga ya. Jadi kalau nggak punya KTP silakan scan kartu keluarga. Pas foto, ini bukan foto selfie loh. Ini pas foto beneran kayak di rapot-rapot ya. Ukurannya 4x6. Boleh pakai background polos gitu ya, pakai handphone, pakai background polos, terus dikirim ke kami juga boleh. Tapi bukan selfie yang lagi bergaya-gaya ya. Kemudian scan rapot untuk yang telah lulus, pastinya rapotnya harus dari kelas 10 sampai 12 penuh semester 1 sampai 6. Bagi yang masih sekolah itu kelas 10 sampai 12 hanya sampai semester 5 saja. Ya.
Itu juga itu tadi jangan lupa ya pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian scan kartu hasil studi semester 1 bagi yang sudah jadi mahasiswi. Silahkan. Dan yang terakhir adalah unggah scan hasil tulisan esai. Seperti apa hasil tulisan esainya? Silahkan Kak. Nah, hasil tulisan esainya pertama adalah orisinil ya, pikiran dari adik-adik. Karena kalau adik-adik berbeda pikirannya yang nulis orang lain, bisa jadi nanti terverifikasi di tahapan selanjutnya loh. Gitu. Esai ditulis 1 halaman, boleh lebih sih, ukurannya A4 yang jelas ya. Wajib ditulis yang jelas minimal 350 kata. Kakak, tulisan saya besar-besar kayak gajah. Jadi nggak bisa 1 halaman, boleh lebih 1 halaman boleh. Yang penting 350 katanya ya, gitu. Itu yang paling utama. Kemudian esai berisi jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Konteks pertanyaan adalah paparkan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depan adik-adik, tantangan dalam mengembangkannya, dan kegiatan nyata yang sedang, kalau mahasiswa biasanya yang sedang ya, tapi kalau anak SMA, yang akan kamu lakukan sebagai mahasiswa nanti untuk daerah asalmu, sesuai dengan kapasitasmu dan keilmuan yang diminati tentu saja. Contoh nih, saya mau ambil apa ya, yang bukan di sini ya, pariwisata contoh ya, pariwisata. Tapi pariwisata nggak ada ya di situ ya. Tapi saya mau ambil contoh pariwisata. Saya suka sekali dengan pariwisata karena saya melihat Sumba negara tanahnya sangat indah, sangat bagus, dan belum ada sumber daya manusia yang mengelola dengan baik sehingga banyak sampah di mana-mana. Padahal ini adalah objek wisata yang baik, gitu contoh ya. Wah, tantangannya apa? Berarti harus ditingkatkan nih sumber daya manusianya. Menurut saya sih harusnya ada peningkatan ya dalam sumber daya manusia atau fasilitas dibenerin dan sebagainya ya. Terus kegiatan nyata apa? Oh, saya karena saya masih kuliah dan SMA, karena saya ingin sekali pariwisata Sumba maju, maka pertama saya bisa membantu menjadi tour guide iseng-iseng ya, kemudian sambil edukasi masyarakat tentang menjaga lingkungan sehingga pariwisata wisatawan kita datang dengan bahagia. Itu contoh ya. Jadi sesuatu yang sesuai dengan potensi ilmu yang adik minati dan juga sesuai dengan kapasitas adik-adik. Jangan bilang saya akan bekerja sama dengan pemerintah. Seperti apa? Masih SMA bekerja sama dengan pemerintah. Sulitlah kita ya. Gitu. Next. Nah, target bidang studi. Kalau tadi saya bicara pariwisata, di bidang studi kami memang di sini untuk Digitu 2024 tidak ada pariwisata ya, teman-teman. Jadi adanya agrikultur seperti pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, agrobisnis, agroteknologi itu masuk dalam agrikultur. Kemudian bidang studi bisnis ekonomi seperti akuntansi, manajemen, kemudian apa ya, ilmu pajak dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi. Lalu kesehatan, ada kebidanan, perawat, dokter boleh, kemudian elektromedis, gitu, fisioterapi, itu boleh banget. Jadi itu termasuk bidang studi kesehatan. Lalu yang terakhir STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Oh, saya mau ambil teknik komputer. Oh, saya mau ambil kimia murni. Oh, saya mau ambil biologi murni, boleh. Nah, ini adalah bidang studi, bukan program studi ya. Jadi kalau adik-adik nanti masuk ke kampus, bisa jadi program studinya beda-beda, tapi bidang studinya mencakup 4 bidang ini. Jadi tidak perlu terpaku pada satu program studi yang sesuai dengan ini. Jadi kami gambarkan sebagai bidang studi. Next. Nah, tadi kan kita bicara nih target area kita berapa sih? Ada 20 area target untuk beasiswa Jitu. Ada Kalimantan dan ada NTT, kemudian NTB, Nusa Tenggara ya, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi kita memang banyak di Indonesia Timur dan Tengah supaya akses pendidikannya lebih merata antara Barat dan Tengah dan Timur. Ya, next Kak. Nah, skema dan komponen beasiswa nih, apa saja sih? Pertama adalah beasiswa itu diberikan kepada penerima beasiswa untuk melanjutkan studi jenjang D3, D4 atau S1 ya dengan maksimal kalau D3 itu maksimal 6 semester, kalau D4 atau S1 itu maksimal 8 semester. Kalau adik-adik masih jadi
siswa SMA atau gap year, maka akan mendapatkan benefit kalau D3 ya 6 semester, kalau yang D4 dan S1 8 semester. Tapi kalau sudah mahasiswa, saya mahasiswa semester 2, berarti hanya akan mendapatkan benefit dari kalau 6 semester jadi hanya 4 semester, kalau yang D4 dan S1 jadi 6 semester saja gitu. Karena kita akan memulai pemberian beasiswanya dari semester 3. Nah, penerima beasiswa dapat berkuliah di kampus manapun. Mau negeri boleh, mau swasta boleh, mau di Sumba boleh, di NTT, di Jakarta, di Jawa, dimanapun boleh selama di Indonesia. Boleh, mau yang tatap muka harus ke kampus boleh, mau yang online seperti universitas terbuka juga boleh, biar bisa sambil kerja, jadi bebas ya. Yang penting target bidang studinya yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan yang tadi kami ungkapkan. Nah, penerima beasiswa juga akan mendapatkan pengembangan kapasitas dan mentoring. Jadi bukan cuma dapat dana bantuan aja nih, dapat juga pengembangan kapasitas, pelatihan-pelatihan dan mentoring apa saja. Nah, next Kak. Nah, karena mau jadi generasi G2 ya, kami akan menggodok adik-adik penerima beasiswa dengan beberapa pengembangan kapasitas kami yang akan dilakukan secara berkala melalui pelatihan dan mentoring. Topik utamanya yaitu kepemimpinan, komunikasi, inovasi, kesejahteraan kesehatan. Kami masukkan kesejahteraan kesehatan karena kan adik-adik yang akan menjadi penerima beasiswa adalah perempuan ya, jadi perlu tahu nih mengenai bagaimana kesehatan perempuan reproduksinya dijaga. Kemudian di semester akhir akan ada riset dan kuliah, kemudian ada juga mentoring pengembangan karir. Ya, next Kak. Nah, komponennya apa aja sih beasiswa G2? Kakak, apa saja kita dapat? Pertama adalah dapat bantuan pendidikan dengan pagu. Pagu itu apa ya? Batas nominalnya adalah 10 juta per semester. Kalau adik-adik ada di semester 3, maka biasanya hanya akan kami tanggung SPP atau SKS atau ulang kuliah tunggal atau dan dana bantuan penelitian. Tapi kalau sekarang masih SMA, artinya ketika jadi penerima beasiswa itu baru masuk kuliah, maka akan mendapatkan benefit juga dana sumbangan pengembangan institusi. Itu seperti uang gedung ya. Jadi itu akan dibayarkan hanya 1 kali, yaitu pada saat baru masuk ke dunia kampus kuliah gitu. Nah, semuanya itu batasnya 10 juta. Jadi kalau adik-adik nih, saya dapat di kampus yang uang gedungnya 3 juta, kemudian SPP-nya 2 juta, maka kami hanya akan bayarkan 5 juta. Jadi bukan 10 juta ya, 5 juta karena sesuai dengan tagihan kampus. Gitu ya. Tapi kalau Bu, saya ambil jurusan yang susah nih Bu. Uang gedungnya sendiri 12 juta. Kemudian SPP-nya 10 juta. Kami hanya akan memberikan kalian bantuan 10 juta sesuai dengan batas maksimal yang kami berikan. Ya, jadi perlu diperhatikan ya, bukan apa saja komponen yang diberikan. Nah, selain dari bantuan pendidikan, kami juga memberikan dana bantuan penunjang pengembangan kapasitas sebanyak 1,2 juta setiap semester. Ini untuk menjaga komitmen adik-adik mengikuti pelatihan Yayasan Kokalbe yang tadi 4 bidang tadi ya, ataupun mau ikut seminar di kampus yang mungkin harus berbayar gitu kan, yang untuk mengembangkan diri, atau ada satu program webinar yang bagus gitu yang ingin diikuti, silahkan gunakan. Selama 1 semester ada 1,2 juta. Next Kak. Nah, kondisi umum penerima beasiswa. Perlu tahu nih adik-adik. Nah, beasiswa tadi seperti yang diungkapkan, beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa ya. Jadi kalau adik-adik masih SMA, terus lulus nih, wawancara, lulus registrasi ulang, tapi belum jadi mahasiswa, maka seluruh benefit atau manfaat dari beasiswa itu tidak akan didapat. Ya, maksudnya tidak akan mendapatkan bantuan pendidikan gitu ya. Jangka waktunya maksimal 4 tahun untuk yang D4 dan S1 dan 3 tahun untuk yang D3. Dengan terbagi dari 8 semester untuk yang D4 dan S1 dan
6 semester untuk D3 itu maksimal ya. Gitu. Nah, Yayasan Kokalbe tidak memberikan bantuan teknis tadi ya, mengisi atau melengkapi berkas. Terus penerima beasiswa diminta untuk mendaftarkan secara mandiri untuk seleksi perguruan tinggi. Jadi kalau sudah lulus beasiswa Jitu terus belum daftar kampus, bukan nunggu-nunggu Yayasan Kokalbe yang kasih kampusnya ya. Tidak ada rekomendasi dari kami. Kami hanya memberikan informasi bahwa seluruh kampus boleh dimasuki, boleh ikut tes gitu. Mau swasta, mau negeri boleh, mau tatap muka, mau online juga boleh. Next, Kak. Nah, keberlanjutan beasiswanya. Nah, belum tentu teman-teman atau adik akan mendapatkan beasiswa terus ya. Jadi biasanya kita akan evaluasi setiap semester. Evaluasinya berdasarkan apa saja sih? Yang paling utama berdasarkan indeks prestasi semester ya, minimal 3,30 dari skala 4. Dan yang kedua adalah kehadiran pelatihan tadi ya, pelatihan pengembangan kapasitas minimal 80%. Jadi kalau ada 4 pelatihan dalam 1 semester, minimal 3 semester diikuti. Gitu. Nanti kalau tidak diikuti selama dua semester berturut-turut dan IPS juga tidak terpenuhi, maka beasiswa bisa saja diakhiri. Nah, selama masa pemberian beasiswa, penerima beasiswa tidak diizinkan untuk mengajukan cuti atau dengan alasan apapun. Tiba-tiba email, kakak saya tidak mau kuliah dulu, saya mau nikah, gitu. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi kecuali memang karena bencana alam atau kejadian yang memang sangat khusus, sakit yang parah, yang mungkin harus beristirahat 2 bulan dan ada surat dokter. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain. Jadi, oh saya sudah terima beasiswa tapi kayaknya saya nggak usah saya lah Bu, biar adik saya kasihan. Nggak bisa ya, jadi memang hanya untuk yang bersangkutan. Dan tidak diperkenankan untuk mengajukan pergantian perguruan tinggi atau bidang studi. Ya. Habis dari kampus ini, tidak cocok kampus ini, pindah kampus lain. Tidak bisa ya, gitu. Atau saya habis ke dokter, ternyata dokter stres, saya mau ambil akuntansi aja, itu juga tidak boleh ya, gitu. Jadi harus dalam bidang studi yang ada dalam perjanjian beasiswa. Next, Kak. Nah, apabila penerima beasiswa mengundurkan diri, tahu-tahu nih hilang nih tanpa alasan yang jelas dan tidak disetujui oleh pemberi beasiswa, maka dana yang diberikan oleh kami kepada penerima beasiswa harus dikembalikan kembali. Karena artinya adik-adik sudah melanggar komitmen yang sudah disepakati. Ya, jadi harus dikembalikan dari awal perkuliahan. Kemudian penerima beasiswa akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh kelalaian selama proses pendidikan dan lain-lain. Contoh nih, perpanjangan masa studi. Jadi harusnya D3 itu 6 semester, loh kok panjang jadi 7-8 semester. Yang 8 semester kok jadi 9-10 semester, maka biaya semesternya tidak akan ditanggung kami lagi, sudah ditanggung dan beasiswa akan diakhiri, sudah ditanggung oleh penerima beasiswa itu sendiri. Jadi memang harus benar-benar nih kalau jadi penerima beasiswa Yayasan Kokalbe ya. Nah, apa aja sih kewajiban penerima beasiswa? Silakan. Penerima beasiswa wajib yang jelas ya, wajib menyelesaikan jenjang tinggi sampai yang ditentukan ya sesuai durasi ya, sampai dengan meraih ijazah. Wajib memenuhi indeks prestasi semester minimal 3,3 dan partisipasi minimal 80%. Kemudian wajib melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi, mungkin ikut forum anak, gitu ya, harus ada foto kegiatannya, dilaporkan setiap semester. Kemudian memberikan laporan akhir masa studi di perguruan tinggi dengan mengisi form kelulusan, lalu mematuhi seluruh aturan peraturan, kemudian wajib mengikuti program pengembangan diri yang dibuat Yayasan Kokalbe dan mitranya, dan yang jelas akan wajib untuk ikut dalam ikatan alumni Yayasan Kokalbe, di mana nanti akan ada manfaat lanjutannya. Silakan, Kak. Oke, wah bisa nggak Kak diberhentikan beasiswa? Bisa. Beasiswa akan otomatis diberhentikan jika pertama penerima beasiswa meninggal dunia ya atau sakit yang memang tidak memungkinkan untuk lanjut kuliah. Kanker kah atau apa ya, pokoknya yang tidak mungkin secara kedokteran juga tidak boleh melanjutkan pendidikan. Kemudian melakukan pemalsuan informasi atau data kepada Yayasan Kokalbe. Ini termasuk kasus integritas ya. Jadi
ada manipulasi informasi atau manipulasi data, maka bisa jadi otomatis diberhentikan. Terlibat dalam kegiatan ilegal, ya, penyalahgunaan dan pengedaran obat terlarang, prostitusi, judi, dan bentuk kriminal lainnya, mencuri, gitu. Nah, tidak diperkenankan mengalihkan beasiswa ke pihak lain atau pemindahan universitas atau program studi. Jadi kalau ini yang terjadi langsung beasiswanya langsung dihentikan. Next, Kak. Nah, tapi kalau indeks prestasi semester dan pengembangan kapasitas, jika dalam satu semester nih pengembangan indeks prestasi semesternya kurang dari 3,3, biasanya malah kami akan memberikan konseling dan pendampingan. Akan bertanya apa yang terjadi, apa yang bisa dibantu oleh dari Yayasan KOKB dan sebagainya, sampai perbaikan di semester berikutnya. Demikian juga kalau ada pelatihannya, oh kurang dari 80%, kita akan tanyakan, kemudian kita akan berikan tugas-tugas. Jadi nggak langsung diberhentikan ya. Gitu. Tapi kalau sudah 2 semester, indeks prestasinya kurang dari 3,30, ya mau nggak mau kita sayonara ya. Kita selesaikan, tidak bisa dilanjutkan. Artinya memang teman-teman mungkin tidak punya motivasi yang tinggi untuk mendapatkan beasiswa. Atau tidak mengikuti pelatihan selama 2 semester dengan komponen jumlah pelatihannya kurang dari 80%. Jadi saya IP-nya 3,9 loh kakak, saya IP-nya 4, tapi tidak pernah ikut pelatihan selama 2 semester berturut-turut, itu juga akan berhenti. Jadi kita akan hentikan beasiswanya juga. Artinya memang menganggap bahwa beasiswanya sekedar membutuhkan bantuan finansial. Nah kita tidak seperti itu ya di situ ya. Kita ada 2 ya, pengembangan kapasitas dan bantuan pendidikan. Next, Kak. Nah, pengakhiran beasiswa seluruhnya akan diberitahu melalui surat elektronik ke email penerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa wajib memiliki email pribadi. Apabila penerima beasiswa mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau pelanggaran yang tadi dilakukan, maka wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan. Contohnya apa aja sih pelanggaran yang dilakukan? Contoh nih, ada mungkin ternyata melakukan kegiatan kriminal atau mengundurkan diri dengan sengaja, Kak, saya tidak atau ternyata sudah dapat KIP, maka wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang Yayasan KOKB berikan untuk perguruan tinggi. Dihitungnya sejak awal Yayasan KOKB memberikan beasiswa. Ya. Pengembalian seluruh biaya dilaksanakan maksimal 14 hari setelah mendapatkan surat pemutusan beasiswa dari Yayasan KOKB. Gitu. Nah, cara mendaftar beasiswa Jitu 2024. Nah, supaya nggak ngantuk ya, ada kakak Koirun yang akan lebih bersemangat lagi nih cerita cara mendaftar beasiswa Jitu 2024 seperti apa sih? Gitu. Silakan kakak Koirun. Baik, terima kasih banyak Ibu Neti. Wah, semoga masih semangat ya, karena ini jam-jam kritis kayaknya ya. Udah pada makan siang belum nih? Apa tadi aku lihat masih pada baru pulang sekolah ya, masih pakai seragam soalnya tadi aku lihat. Nah, sekarang nih cara daftar beasiswa Jitu 2024. Izin ya untuk sharing, untuk berbagi teman-teman semua. Nah, ini penting banget nih layar yang ini. Jadi teman-teman boleh foto ataupun screenshot di mana ini ada buku panduan, link buku panduan yang saya yakin Kakak Mary di sini dan teman-teman pengurus dari Forum Anak juga sudah membagikannya gitu kan. Dan juga ada link pendaftaran di sini. Nah, semua akan dilakukan secara online, tapi jangan khawatir, online-nya di sini adalah pakai Google Form. Jadi saya rasa teman-teman sangat familiar ya. Oke, apa aja nih Kak untuk data-datanya? Nah, yang pertama teman-teman di pendaftaran online akan melengkapi data dirinya teman-teman calon penerima beasiswa. Nah, penting untuk diingat bahwa teman-teman harus mengisi alamat email ya, yang digunakan itu harus alamat email pribadi ya, dan aktif ya, pastikan alamat email teman-teman itu aktif karena email akan menjadi jalur
komunikasi kita yang utama ya. Jadi nanti informasi tentang kelulusan bagi yang dinyatakan lulus untuk tahapan selanjutnya itu semua eh, diberitahukan melalui email dan juga website nantinya. Nah, terus apalagi nih Kak di informasi data diri? Jangan lupa teman-teman di sini nama lengkap, nomor induk kependudukannya, tempat lahir, tanggal lahir, itu semua harus sesuai dengan data dokumen yaitu kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ya. Jadi, oh, Kak, saya masih SMA, saya belum buat KTP. Apa-apa, bisa pakai kartu keluarga ya. Lalu pastikan juga nih nomor handphonenya ini aktif. Jadi kalau misalnya di sini adik-adik misalnya masih punya pakai nomor handphone mama, pastikan juga nih handphone mama juga tidak apa-apa, tapi pastikan nomor telepon tersebut aktif karena nanti pada saat diwawancara kita juga akan mengkonfirmasinya lewat nomor handphone juga. Seperti kadang-kadang nih biasanya nih kan kita melakukan wawancara tadi sudah sempat dibilang sama Ibu Neti bisa saja online ataupun offline tergantung dari kuota apa banyaknya yang lulus kandidat wawancara tersebut. Nah, kalau misalnya online kadang-kadang nih kalau di NTT kan suka apa namanya sinyal suka sulit toh. Jadi kadang-kadang kalau tidak bisa Zoom, kita akan langsung mengalihkannya melalui telepon, video call, WA seperti itu. Makanya nomor handphone ini penting ya. Pastikan seluruh data teman-teman tidak usah terburu-buru. Jadi pastikan semua data diri itu lengkap diisi dan benar ya. Setelah data diri calon penerima beasiswa, teman-teman juga akan melengkapi data orang tua atau wali ya. Jadi di sini teman-teman akan menuliskan nama orang tua atau wali, lalu kontaknya mereka, pendidikan, pekerjaan, terus habis itu juga penghasilan gitu. Lalu setelah itu teman-teman akan melengkapi nih, ini salah satu paling penting juga nih, dilengkapi informasi riwayat pendidikan dari calon penerima beasiswa. Teman-teman di sini akan tulis, wah pendidikan terakhir apa, SMA atau SMK, gitu kan, atau saat ini sedang berkuliah, silahkan. Lalu jurusannya, institusinya di mana dia berada. Nah, nanti di sini juga akan ditanyakan mengenai nilai rapot SMA, SMK atau sederajat ya. Di sini sudah disebutkan juga kalau misalnya kami juga menerima teman-teman yang lulusan dari paket C ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, silahkan untuk nilai raportnya pastikan itu semua nilai raport adalah dikeluarkan oleh institusi resmi ya. Nah, tadi kelengkapan data formulirnya, lalu dokumennya seperti apa? Nah, di awal-awal Bu Neti juga sudah menginformasikan, saya ingin mengulanginya kembali, mengingatkan kembali ya. Untuk dokumen yang pertama adalah scan KTP bagi yang sudah punya KTP ya. Lalu kedua adalah scan kartu keluarga. Nah, ini wajib. Semua orang harus scan kartu keluarganya. Lalu pas foto 4x6 latar belakang polos ya, tapi warnanya bebas ya. Lalu dokumen keempat adalah scan nilai rapot atau kartu hasil studi mahasiswa bagi yang sudah mahasiswa dan bagi mahasiswa aktif yang semester 1. Setelah itu ya ini dokumen yang paling penting yang dokumen kelima juga itu scan hasil tulisan esai ya yang dibuat. Nah, semua dokumen berformat PDF ya, kecuali pas foto. Nah, di akhir pada saat teman-teman mengisi melengkapi dokumen persyaratan dan juga informasi pada pendaftaran, teman-teman harus menekan tombol submit atau kirim ya di bagian akhir pendaftaran formulir pendaftaran online-nya agar bisa diproses ya. Nah, suka terlupa soalnya merasa sudah dilengkapin semua, lalu lupa untuk tekan tombol submit atau kirim. Kalau seperti itu nanti tidak terdata di komputer kami YKK.
Nah, semua hasil seleksi administrasi kita akan umumkan melalui website ya, teman-teman ya, di www.yayasankoukalbe.org ya. Dan bagi yang memang dinyatakan lulus untuk ke tahapan selanjutnya juga akan diberikan email pemberitahuan resmi. Nah, buat teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tanya di chat, kolom chat mulai, atau nanti pada saat akhir juga kita akan ada sesi tanya jawab ya. Ini contoh-contoh dokumen persyaratannya untuk KTP, di-scan contohnya. Lalu di sini ada scan kartu keluarga. Teman-teman pastikan ya pada saat scan tidak terpotong informasi yang ada pada kartu keluarga dan pastikan tidak buram. Lalu ini pas fotonya seperti ini, warna latar belakang bebas tapi harus polos. Lalu ini scan raport, pastikan ya teman-teman ya, rapotnya itu adalah lengkap. Jadi kalau misalnya kalian itu semester 1 sampai 6 gitu, kalian di beberapa sudah lulus kan ya, misalnya lulus gitu semester 1 sampai 6. Kalau ada 12 halaman ataupun lebih, itu nggak apa-apa teman-teman. Dijadikan satu dokumen, lalu nanti tinggal diunggah atau diupload dalam formulir pendaftarannya. Nah, jangan lupa nilai yang kita minta adalah rata-rata ya teman-teman ya. Karena rata-rata, jadi teman-teman ada nih rapot-rapot dari institusi pendidikan yang sudah ada rata-ratanya, bisa diikuti di situ. Tapi kalau misalnya belum, maka teman-teman bisa secara manual menghitungnya ya. Jadi ini contoh untuk semester 1 ada komponen nilai pengetahuan dan keterampilan di mana kalau misalnya teman-teman jumlahkan dan dibagi dengan berapa jumlah mata pelajaran nanti akan mendapatkan rata-rata dari nilai semester tersebut ya. Dan nilai rata-rata yang kita minta adalah minimal 80. Ini contoh scan kartu hasil studi, teman-teman bagi yang mahasiswa aktif silakan ada KHS atau kartu hasil studi semester 1 yang memberikan informasi mengenai IP semester yang tertera jelas, lalu data dirinya dan juga dikeluarkan langsung oleh institusi resmi ya teman-teman, dibuktikan oleh kop surat ataupun juga tanda tangan dan cap dari kampus tersebut atau institusi tersebut. Ini mau diingatkan kembali teman-teman bahwa scan hasil tulisan esai jangan lupa ya. Esainya ini harus seperti yang sudah dibilang adalah harus orisinil atau hasil karyanya teman-teman ya. Dan tulisan tangan ya teman-teman ya. Tulisan tangan minimal 350 kata di dalam satu halaman ukuran A4. Jadi kalau misalnya halamannya atau kertasnya bergaris boleh, polos boleh ya. Tolong pastikan teman-teman menjawab atau merespon pertanyaan yang kami sudah berikan. Ada di sini juga ataupun ada di buku panduan ya. Oke, nah ini terakhir aja aku izin untuk mengingatkan kembali teman-teman untuk membaca buku panduan dengan teliti ya. Lengkapi formulirnya dengan benar dan juga harus lengkap. Karena nanti kalau misalnya ada informasi yang tidak benar atau tidak lengkap, yang tidak sesuai dengan persyaratan, akan didiskualifikasi dalam seleksi administrasi. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengirimkan formulir, nanti teman-teman silakan menunggu ya, menunggu hasil seleksi dan pengumumannya akan diumumkan melalui website pada tanggal 22 sampai 24 April untuk seleksi administrasinya. Nah, kalau teman-teman masih banyak yang bingung, bisa langsung di sini Mas, aku ingin memberitahukan lagi ada buku panduannya juga. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ingin bertanya-tanya dan masih malu-malu nih nantinya, bisa juga WA di admin kami di 0812 12004937 atau email beasiswa jitu@yayasankoukalbe.org. Begitu saja Kak Mary. Semoga teman-teman di sini bisa lancar, makin lancar dan bisa banyak yang daftar. Oke. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak dari Yayasan Koukalbe.
Mungkin sekarang kita masuk di pertanyaan ya. Mungkin adik-adik tadi sudah ada nih yang menyiapkan pertanyaannya. Bisa silakan bertanya ya. Atau mungkin kalau tidak bisa buka audio, mungkin bisa lewat chat juga ya di Zoom. Oke, ada yang bertanya? Ini ada yang udah raise hand nih Kakak, Maria Kariwangan. Oh iya, silakan Adi Maria. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah aman. Iya, mohon maaf sebelumnya Kak dan Ibu, saya izin off cam karena kebetulan hari ini lagi sakit. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang target dari kemarin kan saya sudah coba cari informasi lewat buku panduan. Nah, ternyata di sini saya keliru di bagian saya kan sisa mau finishing Kak di formulirnya. Nah, ternyata di sini sesuai dari penjelasan dari Ibu bahwa tentang informasi target dari ini Kak, dari kelengkapan berkas yang rapor, scan nilai rapor atau kartu hasil studi mahasiswa. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah saya kan sudah semester 2 Kak, apakah saya harus scan nilai rapor saya lagi atau hanya menunjukkan kartu hasil studi mahasiswa? Nah, pertanyaan yang kedua itu tentang target di setiap masing-masing jurusan. Nah, di sini kan saya pernah bertanya di Instagram, tapi saya itu kan jurusan psikologi Kak. Jadi psikologi kan dari 4 yang sudah dijelaskan tadi itu bisa masuk di jurusan kesehatan Kak, psikologi kesehatan kan. Tapi saya bingung Kak, karena ada sebagian dari teman saya bilang jurusan psikologi itu tidak termasuk dari 4 tersebut. Nah, sudah saya sampaikan ke teman saya bahwa jurusan itu masuk, kecuali katanya psikologi pendidikan. Nah, di psikologi Universitas Negeri Makassar kan Kak, bukan lebih berfokus kepada pendidikan. Pendidikannya kan itu otomatis ke guru BK dan lain-lain. Nah, sedangkan di Universitas Negeri Makassar itu sendiri di jurusan psikologi itu dia lebih ke psikolog atau ke HRD ini yang kayak industri dan organisasi. Nah, di situ pertanyaan saya Kak mungkin bisa dijawab supaya lebih jelas. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Maria untuk pertanyaannya. Izin Kakak bantu untuk rangkum dulu ya Maria ya, biar teman-teman di sini bisa mengerti. Jadi yang pertama Bu Agi, pertanyaannya adalah Kakak kalau misalnya saya mahasiswa aktif, apakah saya juga harus mengunggah dokumen raport SMA atau hanya cukup kartu hasil studi mahasiswa semester 1? Jawabannya adalah kalau kartu hasil studi mahasiswa yang semester 1 sudah keluar, maka itu cukup. Jadi kartu hasil studi mahasiswa semester 1 cukup kalau sudah keluar. Tapi ada beberapa institusi nih Maria dan teman-teman yang sampai sekarang belum keluar kartu hasil studinya. Jadi itu bisa pakai raport SMA dari semester 1 sampai semester 6 ya, kelas 10 sampai kelas 12 ya. Kalau itu pertanyaan pertama, cukup ya Maria ya, teman-teman mengerti ya, berarti jangan sampai kesalahan lagi nih. Ya, tapi memang Maria Maria harus menuliskan riwayat pendidikannya Maria ya. Jadi nanti ada nilai yang itu akan menanyakan nilai studi sekolahnya Maria juga gitu. Jadi nanti itu tinggal dilengkapi saja. Nah, kalau untuk yang kedua, pertanyaan kedua, psikologi, silakan psikologi bisa untuk di bidang kesehatan ya, Maria ya.
Oh iya Kak, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak sudah menjawab. Iya. Semoga sukses ya Maria. Senang banget kalau misalnya Maria dan teman-teman lainnya juga sudah mulai mempersiapkan nih. Kita masih ada 8 hari lagi nih Kak Mary sampai 9 Maret. Jamnya nanti formulirnya akan ditutup jam 23.59 WIB. Jadi sebenarnya agak lebih panjang ya kalau di Wita ya kan 1 jam lebih lama sebenarnya. Jadi masih banyak waktu. Begitu saja Kak Mary. Ya. Oke, mungkin masih ada dari adik-adik yang lain. Sudah pahamkah atau masih ada yang mau ditanya? Oh, itu ada yang chat, Kak. Sonia. Oke, izin Kakak Mary, Bu. Halo Kakak Sonia, salam kenal. Kakak mau bertanya, SMK 4 tahun itu karena Kakak mengulang atau seperti apa ya? Halo, halo Kak, ada suaranya? Ada suaranya. Silakan. Sebelumnya makasih ya Kak, saya mau tanya. Itu saya sekolah 4 tahun memang dari jurusannya 4 tahun. Boleh tahu jurusannya apa? Jurusan kimia analisis. Oke, berarti Kak, sekarang Sonia sudah di tahun terakhir? Ya, tahun terakhir. Ini mau Nggak apa-apa, pendaftaran Sani. kuliah. Oke, nggak apa-apa Sonia, silahkan tetap menuliskan semester 1 sampai 6, tapi tolong uploadnya nggak ada bagian. Tetap aja silahkan tetap Sonia untuk kirim untuk menuliskan lengkapi riwayat pendidikan yang diformulir, tapi yang diupload itu lengkap ya Sonia ya. Berarti sampai semester 7 berarti ya. Sekarang soalnya berarti Sonia semester 8 ya? Iya, sampai Iya. semester 7 berarti ya Kak? Ya, yang dilengkapi untuk apa tuh namanya? Upload dokumen persyaratannya itu semua lengkap pokoknya harus. Oh, oke Kak, makasih Ya, banyak. sama-sama. Wah, seru banget Sonia nih. Mungkin akan melanjutkan STEM ataupun kesehatan ya nantinya. Mungkin ada lagi adik-adik, tanya apapun boleh, Kak. Misalnya program selain gitu ada program apa lagi? Mungkin gitu ya untuk dari Yayasan Kokalbe ataupun lainnya juga boleh, Kak Mary, kalau misalnya adik-adik ada yang penasaran. Oke, masih ada yang bertanya, adik-adik yang di sini. Mau bertanya adik siapa nih? Mau tanya apa? Apa yang dibingungkan Kakak Mary adik-adiknya? Ayo anak-anak perempuan Sumba harus berani cakap ya, jangan berani ribut saja di sekolah. Berani Oh ya, cakap oke. juga. Iya, silakan adik-adik dari forum. Ini mungkin dari Granasia, saya tadi hampir ya ditutup lagi mikrofonnya. Malu ya, aduh jangan malu. Oh Sonia nih ada lagi nih Kakak Mary, ada Sonia mau bertanya silahkan mungkin ya. Oh ya, silakan. Kalau Kak, saya boleh bertanya lagi ya? Boleh. Mau tanya itu soal esainya itu kan sudah ada soalnya di panduannya. Itu kita kayak bercerita gitu ya Kak? Atau satu-satu soalnya dijawab minimal 350 kata? Oke Sonia, terima kasih pertanyaannya. Sonia, total jawabannya memang 350 kata, nah. Jadi bercerita, iya benar, bercerita tapi bukan bercerita saya adalah Sonia lahir di ini, bukan ya, tapi lebih menjawab konteks dari pertanyaan, lalu sesuaikan dengan apa minatanmu di mana, minatan studi, dan
kapasitasmu sebagai seorang Sonia dengan minatan tersebut. Jadi kalau saya seorang analis kesehatan, berarti kapasitas Sonia sebagai analis kesehatan gitu ya. Jadi menceritakan potensi Sonia dan mimpi Sonia buat Sumba dari dunia atau dari jurusan yang kamu minati. Gitu ya Sonia, kira-kira ya. Oh iya ya Kak. Iya. Soalnya Dan saya kira itu jawab satu-satu gitu. oh Bukan tidak, gitu ya? tidak, nah, tidak. Jadi total semuanya nanti capek juga nanti kamu menulisnya, pegel ya. Semuanya totalnya 350 kata. Oh, dan mungkin perlu diingat untuk teman-teman, jangan menggunakan ChatGPT ya, karena pasti akan ketahuan apakah itu orisinal atau tidak orisinal. Jadi mimpi kalian bukan dari ChatGPT ya, mimpi kalian itu dari kepala kalian dan dari hati kalian sendiri gitu ya. Jadi itu yang akan dinilai oleh tim seleksi Yayasan Kokalbe. Sudah cukup Kak Sonia? Semoga Iya, menjawab. sudah cukup. Ya, Oke, makasih banyak Kak. sama-sama. Iya, mungkin menambahkan sedikit formatnya aja Sonia, formatnya esai ya. Jadi kalau esai bukan satu-satu, tapi harus secara keseluruhan gitu. Kayak apa teman-teman kalau misalnya mungkin yang SMA-SMA ini sudah suka bikin karya ilmiah seperti itu. Kalau secara format ya, tinggal di dalamnya itu harus menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan yang ditanya gitu dalam buku panduan. Gitu. Ini kakak yang Foni ini kan Kak Foni kumpul banyak kali kayaknya ini kumpul banyak. teman-teman. Banyak Iya, sekali teman-teman sekumpul ya. iya Kak. Ini yang anak-anak forum Kak. Tadi mereka pakai Oke. handphone, pakai laptop dari Kak Foni. Iya, Mereka ayo mau silakan bertanya Kak. bertanya. Oh, silakan. Halo Kak, kami dari Forum Sumba. Kami ingin bertanya, apakah ketika kami lulus dari kuliah, kami akan terikat dalam yayasan atau tidak? Atau kita mencari pekerjaan sendiri? Oke, terima kasih banyak. Ini siapa yang bertanya namanya Kakak Foni? Siapa yang Aku bertanya? Ninda. Oh, Ninda. oke. Oh, Nida. Oke, terima kasih deh pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi memang untuk kegiatan setelah lulus kami tidak akan mengikat adik-adik atau teman-teman ya harus ada ikatan dinas bekerja di suatu instansi tertentu, tidak ya, karena memang tujuan beasiswa Jitu sendiri sesuai dengan semangat dari pendiri adalah ingin memperluas akses pendidikan buat adik-adik supaya adik-adik bisa mandiri setelah lulus. Makanya kami ada yang namanya mentoring bimbingan karir. Jadi kalau sudah lulus sudah bisa menentukan, kakak saya mau jadi wirausaha, kakak saya mau lanjut sekolah lagi, atau kakak saya mau bekerja di perusahaan apa gitu ya, tebulah apa gitu, sawit dan sebagainya. Nah, itu ditentukan oleh adik-adik. Tetapi yang penting adik-adik kami persiapkan agar lebih siap terjun ke masyarakat setelah lulus ya. Jadi bukan ikatan dinas ya, tidak ada ikatan pekerjaan atau ikatan kegiatan, lebih ke ikatan moral kali ya, ikatan batin ya nanti adik-adik dengan kami. Bagaimana adik-adik bisa bersumbangsi kepada teman-teman atau adik-adik perempuan Sumba lainnya kalau sudah lulus gitu. Apakah jawabannya sudah mencukupi sayang? Ya baik Kak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih bertanya. Oke, masih ada lagi? Atau tidak ada lagi? Si malu kayaknya ya. Iya Kak. Semoga ini malu-malu ya, bukannya bingung ya, karena nanti kalau sudah mulai mendaftar terus bingung, tidak ada lagi tempat bertanya. Iya. Iya kan, bertanyanya hanya melalui WA atau email. Di sini kan tatap muka nih, bisa melihat pertanyaannya langsung, menjawab langsung gitu kan. Jadi mungkin yang berkaitan dengan formulir pendaftaran juga boleh. Oh Maria, silakan Maria. Oke. Baik Kak, mungkin Kak sudah bosan lihat saya resign terus. Jadi di sini pertanyaan saya, kan yang esai itu Kak, itu kan kayak tulisan ini penulisan karya ilmiah. Nah, yang saya tahu itu Kak, karena
kalau mau dibilang secara jujur, saya juga tidak terlalu paham soal yang terkait dengan esai, maksudnya kayak unsur-unsurnya, tapi saya sudah pelajari itu dia dibuat betul-betul secara esai atau bisa tidak Kak kalau saya bikin secara kayak kolom. Jadi kolom yang saya maksud itu jadi kolom jadi kolom yang saya maksud itu Kak eh, wah, kayak contoh kayak ini penyebabnya, tujuan dari ini ide utamanya, ataukah memang harus kayak esai begitu Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Maria. Kita nggak bosen kok. Kita malah senang untuk menjawab pertanyaannya teman-teman semua. Jadi malah sebanyak-banyaknya ya Bu Netia, Kak Meria. Kita kan di sini emang menyiapkan waktu untuk teman-teman di Sumba untuk bertanya. Maria, untuk esai memang formatnya harus esai, di mana esai itu maksudnya adalah tulisan lengkap gitu. Jadi ada pendahuluan, ada isinya, lalu ada closing, ada penutup seperti itu. Jadi paragraf ya pakainya Maria ya, bukan bullet points atau apa namanya yang tadi teman-teman, ya poin-poin singkat atau yang seperti tadi Maria bilang mungkin dipakai kolom atau apa, bukan seperti tapi tulisan tulisan yang lebih panjang gitu, jawaban panjang gitu. Oh iya Kak, baik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dan teman-teman kalau misalnya ngerjain esai itu tuh nggak cukup hanya satu kali. Teman-teman mungkin pertama harus membuat kerangkanya dulu. Apa ya yang saya pingin, poin-poin apa ya yang saya ingin tuliskan gitu kan. Lalu nanti baru teman-teman akan elaborasi atau teman-teman akan turunkan lagi gitu dan tuangkan lagi dalam penjelasan yang lebih panjang seperti itu ya. Jadi misalnya contohnya misalnya kesukaan saya adalah makan mie ayam, terus teman-teman bisa bilang enggak mie ayam karena bla 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 gitu. Bisa harus lebih panjang lagi dijelaskan karena kan kita ingin tahu ya kemampuannya teman-teman, mimpinya teman-teman gitu kan dengan konteks pertanyaan yang sudah kita sediakan di buku panduan. Mungkin Bu Neti mau menambahkan sedikit tentang esai. Teman-teman kayak eager banget nih Bu, semangat banget nulis esai nih. Wah, senang malah ya kalau semangat menulis esai ya. Memang biasanya esai ini kesempatan buat teman-teman atau adik-adik menunjukkan siapa adik-adik yang sebenarnya ya, gitu ya. Dan tentunya kenapa adik-adik sangat ingin sekali menerima beasiswa Jitu ya. Jadi bukan menceritakan tentang kelemahan adik-adik tapi justru kelebihan. Jadi esai ini adalah kesempatan adik-adik menuangkan kelebihan adik-adik, baik kelebihan dalam bidang studi maupun kepeminatan maupun keinginan apa yang ingin dilakukan untuk Sumba gitu, untuk daerahnya adik-adik gitu. Jadi jangan terpaku pada berapa kata sebetulnya ya, tapi walaupun dibatasi 350 kata, tapi jangan terpaku dan jangan pelit menulis. Nah, ini PR yang sangat sulit adalah pelit menulis gitu. Karena saya tidak punya ide. Nah, seperti tadi saran Kakak Koirun, buat dulu nih poin-poin dulu apa yang mau dituangkan, baru dibuat esainya dari pengembangan poin-poin yang tadi dijelaskan. Contoh nih tadi kan Kak Koirun mie ayam nih. Saya suka mie ayam gitu kan. Mungkin poin pertama adalah kenapa mie ayam yang dipilih, lalu apa saja yang terkandung dalam mie ayam, dan buat saya mie ayam itu enaknya apa di saya gitu kan. Nah, itu jadi poin-poin dan bisa dituangkan kemudian dari situ. Gunanya mie ayam bisa cerita panjang satu paragraf, kemudian manfaat mie ayam buat saya bisa satu paragraf. Itu yang maksudnya teman-teman memikirkan esainya dengan serius. Jadi saatnya teman-teman menunjukkan kelebihan teman-teman itu di esai. Ya, bukan di pertanyaan-pertanyaan lain, karena esai sudah kami sediakan memang khusus untuk mengetahui atau mempelajari kelebihan teman-teman. Apalagi kalau ada ide-ide unik nih, mie ayamnya pakai mayones gitu atau apa gitu ya. Itu kan contoh ya, contoh kreativitas yang mau teman-teman ungkapkan sebagai kelebihan teman-teman dalam esai tersebut. Gitu deh. Jadi
bisa mencoba belajar menulis mungkin ya dengan Kak Mary dulu sebelum esainya dituangkan gitu kan. Itu adalah kunci kesuksesan bahwa pendaftaran online-nya bisa lanjut. Karena kalau yang lain sebetulnya sifatnya administratif sekali. Jadi seperti upload data, tapi juga jangan kemudian diremehkan ya. Sudah esainya bagus, rapotnya yang diupload cuma 1 semester gitu ya. Tidak memastikan bahwa semua upload dokumennya sudah lengkap. Jadi itu juga harus. Semua aspek dalam formulir pendaftaran akan dinilai benar-benar oleh tim seleksi Yayasan Kokalbe. Gitu. Ya, Kak Mary mungkin bisa membantu membimbing adik-adiknya supaya lolos nanti di administrasi. Administrasi adalah penentu untuk bisa masuk ke kelas selanjutnya, karena selanjutnya lagi akan lagi ada rangkaian yang mungkin banyak pekerjaan rumah buat teman-teman, seperti menambah sering-sering kali coba-coba try out tes SBMPTN biar makin lancar nih gitu. Karena mirip-mirip kok sama SBMPTN soal-soal kami gitu ya. Gitu kira-kira teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sini, silahkan. Oke, silahkan. Masih ada lagi? Baik Kak, ini kita ingin bertanya lagi sedikit. Apakah ketika kita menulis esai itu kita boleh lebih dari 350 kata atau tidak? Boleh banget dong. Nah, boleh banget. Kan itu minimal ya 350 kata. Tapi jangan 350 huruf ya. 350 kata ya. Jadi boleh banget. Jadi aduh ternyata saya ada 3 lembar nih halaman karena lebih dari 350 kata. Tapi saya pengen banget mengungkapkan. Boleh. Itu pasti akan tetap masuk dalam proses seleksi kami. Gitu ya. Jadi semangat nulis esainya. Makasih Kak. Oke. Mungkin kita akhiri sudah Kak, atau masih ada lagi adik-adik mungkin yang bertanya? Ya, mungkin nanti kalau ada kendala dari adik-adik atau mungkin pertanyaan, nanti bisa chat Kak Mary, misalkan tadi kayak untuk penulisan esai itu mungkin kendala atau masih bingung cara penulisan esai itu, nanti Kak Mary bisa bantu. Ya, yang belum punya nomor WA-nya Kak Mary bisa disimpan 081 259 059 706. Ya, biar saya share ke chat ya. Nanti kalau kami ada rekaman dari Zoom ini juga bisa di-share Kak Mary ke adik-adik yang mungkin tadi malu-malu nanya tapi pengen tahu ya gitu. Oke, Habis ini bolehlah Kak Mary kita foto dulu kali ya dengan semua sebelum kita sudahi. Boleh teman-teman sudah boleh on cam bagi yang bisa on cam. Yuk mari. Kita foto dulu. Oh ini Kak Mary sudah kasih nomor telepon juga di kolom chat juga kalau teman-teman lihat ada buku panduan yang sudah dikirimkan oleh Kakak Salwa. Jadi teman-teman bisa bisa akses. Oke, segini aja ya. Ya ada lagi. Oh ada lagi. Halo, wah pada cantik-cantik banget nih. Kita foto ya bersama ya. Wah ramai sekali di komputernya Kak Vokafoni. Oke, semuanya ready? Siap? Oke ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, teman-teman boleh gaya juga jika pengen. Kita foto satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Mary. Mungkin Kak Mary bisa menunjuknya. Oke. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak dari Yayasan Kokalbe dan adik-adik juga yang sudah hadir. Terima kasih semua. Ya, jadi harapannya kami setelah ini adik-adik bisa mendaftar ya. Nanti kalau ada kendala, nanti bisa chat Kak Mary ya. Nanti Kak Mary bisa bantu jelaskan lagi ya cara-cara daftar atau mungkin kendala-kendala mungkin yang lain. Nanti Kak Mary bisa bantu ya.
Oke, sekali lagi terima kasih ya Kakak untuk penyampaian materi hari ini. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikut-berikutnya, Kak. Ya, oke. Mungkin itu saja Oke. pertemuan kita hari ini. Biar apa yang kita belajar hari ini itu menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bisa jadi berkat buat orang lain ya. Amin. Oke, Terima itu kasih Kak saja. Mary. Terima kasih teman-teman. God bless Oke, you all. sampai ketemu Terima lagi. kasih. Selamat siang semua. Tuhan berkati. Terima kasih Kak, God bless.